Shalom, Bapak Ibu terkasih, damai sejahtera dan sukacita senantiasa hadir dalam hidup kita. Dalam kondisi seperti ini, justru kita diizinkan melihat bagaimana perilaku yang sesungguhnya bagi banyak orang. Ada orang yang takut dengan kondisi seperti ini, sehingga dia bertindak untuk melindungi dirinya sedemikian rupa. Atau ada orang yang cuek, terus memikirkan dirinya sendiri bagaimana memperoleh keuntungan di tengah situasi kondisi yang seperti ini, atau kita bertindak maju sesuai dengan firman Tuhan, karena kita adalah terang dan garam bagi dunia ini. Tentu itu semuanya muncul dari motivasi, cara berpikir kita, bagaimana firman Tuhan memperbarui hidup kita. Apabila kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka tentu kesempatan ini justru memberikan kita satu kepastian bahwa semua pasti akan berakhir. Apa yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa selamanya, sehingga kita akan memanfaatkan waktu yang ada untuk kita bertindak dengan benar atas nama Allah yang hidup. Nah, saya berharap kita semua bersikap demikian. Justru di waktu-waktu ini kita akan menggunakan kesempatan yang sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tiada pernah selesai ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, saudaraku, seringkali saya lihat di status di akhir-akhir ini itu bagaimana sikap hati manusia protes terhadap Tuhan. Di mana keadilan Tuhan? Dia beribadah dengan sungguh-sungguh, dia orang yang baik, tetapi mengapa dipanggil Tuhan dengan cara begini? Itu kita lihat di banyak status. Nah, itu adalah pandangan kita yang belum dibaharui oleh firman Tuhan, ya, sehingga seringkali kita menganggap bahwa kita ini sebagai manusia hanya sebagai alat permainan Tuhan saja. Tuhan mau seperti ini, ya kita seperti itu. Tuhan buat ini, kita tidak bisa protes dan seperti itu. Itu tentu pandangan yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Sadarkah kita bahwa dosa itu sifatnya memang sangat merusak? Di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Kata maut di situ menggambarkan situasi yang berbanding terbalik dari rancangan kemuliaan Allah yang semula. Kata maut di situ mencerminkan satu kondisi yang buruk, yang hancur, yang tidak terkendali karena manusia memutuskan dirinya melawan Allah. Nah, sebagai dampak dosa, kodrat dosa itu tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam tubuh kita ini. Dan itu adalah awal kerusakan yang terjadi. Jadi kalau kita lihat pandemi ini terjadi sampai memusnahkan jutaan orang manusia, itu berawal dari Wuhan, entah itu pendapatnya karena konspirasi atau karena perilaku manusia yang buruk, itu sebagai dampak dari kodrat dosa yang tinggal dalam tubuh manusia yang tidak dibaharui oleh Allah. Penderitaan oleh orang yang tidak bersalah karena keputusan politik, karena ambisi penguasa, peperangan yang besar, banjir, bencana alam terjadi karena manusia rakus, tamak, dan lain sebagainya. Artinya kita melihat bahwa dosa itu membawa satu dampak kerusakan yang
luar biasa bagi kehidupan ini. Nah, tetapi sesungguhnya kehadiran Allah melalui kematian anak, itu Allah mau melepaskan kodrat dosa dan dampak dosa itu di dalam setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi proses penyembuhan Allah akan kodrat dan dampak dosa itu bukan Allah menghilangkan dampak dosanya itu. Sebagai buah dari kodrat manusia menghasilkan kehancuran, kerusakan alam semesta ini. Tetapi Dia melakukan pembaharuan di dalam setiap anak Tuhan, sehingga kodrat dosa yang potensinya merusak kehidupan, itu beralih menjadi berkat yang sesungguhnya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kita memang dibiarkan tinggal di dalam dunia ini, di mana buah dari kodrat dosa itu menghancurkan dampak yang amat sangat merusak bagi kehidupan yang sama-sama kita rasakan. Itu mau tidak mau seperti itu, karena kita tinggal di dunia ini. Tetapi bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang dibaharui oleh firman kebenaran, Dia akan hadir membawa kita untuk kita dilepaskan dari itu semua. Kita tidak lagi mempunyai perilaku yang merusak, kita tidak lagi mempunyai perilaku yang menghancurkan kehidupan. Tetapi Dia bawa kita untuk menjadi atau memiliki kehidupan yang menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kita lihat di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak luput turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lihat, bahkan Tuhan sendiri pun mengalami dampak yang menghancurkan akibat dosa. Dia mati karena dosa yang begitu merajalela dan tidak terkendali di dunia ini. Dia mati atas itu semuanya. Sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Janji Tuhan, Dia tidak akan melepaskan kita dari segala penderitaan, segala sesuatu sebagai dampak dari dosa itu. Tetapi janji Dia akan mengiringi setiap langkah kita. Begitu kita senantiasa mendekat pada Dia pasti memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Dia yang menuntun kita menjadi satu umat pilihannya Dia, di mana kita tidak ditetapkan menjadi pelaku dari kodrat dosa itu, tetapi kita diberikan kemuliaan untuk menyatakan diri kita sebagai anak-anak kemuliaan yang melakukan atau yang membagikan berkat kehidupan bagi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, yakinlah kita tidak sendirian. Topik kita pagi ini, kita tidak sendirian. Kita berjalan bersama Tuhan, kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, maka kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.